Aduh, mohon maaf sekali, saya lupa ini tadi menjalankan debutnya, sehingga mungkin nanti rekaman di videonya kepotong 10 menit. Kalau Mbak Siti Nur Aini, emailnya di baris saya nggak? PR-nya betul semua nggak? Mbak Siti Nur Aini, coba kita lihat. Nah, ini Mbak Siti Nur Aini juga salah ya. Mbak Siti Nur Aini, jawaban nomor 3-nya berapa, Mbak? Nah, ini Mbak Siti Nur Aini salahnya salah soal saja. Nomor 3 itu soalnya diketahui luas sama dengan 50 mm ya. Kemudian bukan luas, panjang sama dengan 50 mm, lebar sama dengan 50 mm juga. Luasnya diinginkan dalam satuan cm persegi. Nah, jadi Mbak Siti Nur Aini salahnya cuman ini aja, salah soal. Mbak Siti nulisnya, saya kasih soal 50 mm, ditulisnya 50 meter. Meter sama milimeter beda ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi tangganya ya, supaya mengingatkan. Nah, jadi pertama di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, kemudian ada meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter. Nah, ini terakhir ada meter ya. Iya, Mbak Siti salah soal jadinya.
Coba kalau nggak salah soal, betul semua ini jawabannya. Kalau soalnya ini meter juga sebenarnya jawaban Mbak Siti betul gitu. Cuman kan soalnya milimeter gitu. Jadi tadi jawaban teman-teman yang lain udah betul. Jawabannya adalah 25 cm persegi gitu ya. Jadi di sini pertama kita kalikan dulu 50 kali 50 sama dengan 2500. Hasilnya satuannya adalah cm persegi. Nah, cm persegi. Kemudian untuk jadi milimeter persegi harus dibagi berapa? Dibagi 100 satu kali saja, sehingga hasilnya 25 meter. 25 milimeter persegi. Salah saya ini. Maaf, salah. Di sini udah benar. Di sininya salah, ya. Oke, baik. Ini saya rasa untuk konversi satuan sudah dipahami ya. Masih ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, ini satuan kecepatan kita lewat dulu saja ya. Nah, kita sekarang belajar cara membaca alat ukur panjang ya. Nah, alat ukur panjang yang paling sederhana atau yang paling sering kita gunakan yaitu mistar. Mistar atau bahasa kerennya penggaris ya. Nah, cara bacanya saya kira semuanya sudah paham. Nah, ini kalau contoh di sini ada garis hitam. Ada garis hitam, panjangnya kira-kira berapa sentimeter nih? Enam sentimeter. Nah, ini ada yang jawab 6 cm dan ada yang jawab 6,3 cm. Nah, baik. Jadi kalau misalkan yang jawab 6 cm ini sudah pasti salah. Sorry, ini saya ganti, mohon maaf, pakai warna merah ya biar jelas. Garisnya pakai warna merah biar jelas ya. Aduh, nggak lurus. Coba garis pakai ini, line. Nah, ini lurus, tapi nggak warna merah nih. Coba. Jadi di sini lihat, kita lihat bersama. Nah, ini yang garis merah ini posisi dari benda hitamnya.
Sedangkan ini garis merah kedua yang ke bawah adalah posisi garis 6 cm. Jadi di sini posisinya atau si panjang benda ini sudah melebihi nilai 6, sehingga yang pasti jawabannya bukan 6 cm ya. Yang pasti jawabannya bukan 6 cm. Kenapa? Karena sudah melebihi garis. Ya. Sehingga yang betul adalah panjangnya. Nah, ini 6 cm ditambah ada kelebihan garis, yang mana setiap garisnya itu bernilai 1 mm. Bernilai 1 mm. Gak ada suaranya. Tes 1 2 3. Tes. Apa suara saya terdengar? Ada, oke. Mungkin ini Mbak siapa tadi yang nggak ada suaranya? Oke. Nah, jadi saya ulangi. Jadi pertama, benda ini sudah lewat garis 6 cm, sehingga panjangnya 6 cm ditambah, nah, setiap satu garis kecilnya ini nilainya 1 mm ya, 1 mm. Sedangkan di sini kita anggap saja supaya sama ya, ada 3 garis yang terlewati gitu, sehingga ditambah, kalau satu garisnya 1 mm, maka ditambah 3 garis atau 3 mm. Nah, 6 cm ditambah 3 mm berapa? cm ditambah 3 mm berapa? Nah, jadi bukan jadi 9 ya, tapi jadi 6. 6,3. Nah, dari mana sih 6,3? Nah, ini perhatikan juga. Jadi 6 cm ditambah 3 mm nya diubah ke cm. Kalau 3 mm diubah jadi cm berapa? 3 mm sama dengan berapa cm? Betul, Mbak Angelina. 0,3 cm. Nah, jadi ketemulah. Nah, jadi dari mana 0,3? Ya dari sini gitu. Sama dengannya ketinggalan. Maaf, cm. Jadi skala terkecil yang bisa dicapai oleh penggarisnya itu 1 mm atau 0,1 cm ya. Jadi ini bisa kita katakan panjang benda hitam ini 6,3 cm, atau bisa juga kita bilang ini sama dengan 63 mm gitu. Oke, saya rasa untuk alat ukur panjang mistar, alat ukur panjang mistar ini tidak ada masalah
ya. Nah, sekarang alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong. Nah, siapa yang siapa yang sudah pernah melihat jangka sorong? Nah, Mbak Angelina Supardi pernah lihat jangka sorong. Bingungnya bingung kenapa? Nah, jadi gunanya, nah kita lihat dulu gambar jangka sorongnya seperti apa. Nah, ini jangka sorongnya kayak gini, ya. Ini yang disebut dengan jangka sorong. Jadi jangka sorongnya ya bisa mengukur diameter cincin, bisa mengukur panjang benda. Jadi jangka sorong ini gunanya macam-macam, ya. Oke. Jadi bagiannya atau jangka sorong ini terbagi jadi dua bagian utama. Jadi di sini ada yang disebut dengan rahang tetap, ya. Dan satunya lagi ada yang disebut dengan rahang gerak. Nah, ini Mbak Lin Azhara bertanya, apa bisa mengukur bagian luar tabung? Nah, ini tergantung dari diameter tabung tersebut berapa. Jadi jangka sorong itu sama seperti mistar. Ada mistar yang atau ada penggaris yang 15 cm panjangnya, ada yang 30 cm, ada yang 1 meter gitu. Nah, jangka sorong juga sama. Ada yang kapasitasnya cuma bisa menghitung 15 cm, ada yang bisa 225 cm dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari diameter tabung dan kapasitas jangka sorongnya. Kalau tabungnya cuma 7 cm, sedangkan jangka sorong yang digunakannya 15 cm, ya berarti bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kata Mbak Yuni nih, cara menghitungnya gimana? Jadi diperhatikan di sini, pada rahang tetap ada yang disebut dengan skala Nonius, ya, baik pada rahang tetap ataupun rahang gerak, ya. Nah, cara menghitungnya adalah, nah, ini kita lihat contohnya di sini, ya. Misalkan saya gambarkan di sini ada sebuah, katakanlah, balok. Nah, ini balok yang mau diukur. Misalkan baloknya berwarna hijau. Nah, ini balok es. Kenapa di sini? Nah, balok berwarna hijau. Ya beginilah. Udah bikin bingung. Nah, jadi, nah, si balok, atau saya kasih nama aja balok. Nah, baloknya diukur. Jadi caranya sebenarnya si baloknya disimpan di rahang tetap dulu, kemudian rahang geraknya ini bisa bergeser, sampai sentuh. Nah, di sini kita lihat
di skala utamanya dulu ya. Skala utama itu terletak di rahang gerak ya. Nah, di rahang gerak kita hitung satu-satu. 0, 1, 2, 10, 11, 12, 13, di sini 15, 16, nah 17. 17 ini satuannya apa? Satuannya milimeter ya. Atau jadi yang muncul ini yang 0, 10 ini sentimeter ya. Jadi ini sentimeter. Nah, kemudian maaf. Ini satuannya milimeter ya. Ini satuannya milimeter. 10, 17 sampai sini. Jadi garis merah yang saya tunjukkan ini 17. Ada kelebihan ya. Nah, kelebihannya tinggal dilihat mana garis yang sama. Nah, ini bukan garis yang sama, maksud saya garis yang sejajar. Nah, ini ada garis sejajar di angka 4 ya. Jadi kalau di sini satuannya milimeter, yang ini satuannya yang di bawah ini, yang saya kasih garis bawah ini, garis bawah merah ini, satuannya adalah 0,1 mm. Tinggal dijumlahkan ya. Jadi di sini 17, di sini ada 4 dikali 0,1 mm. Jadi dari 0 ke 1 0,1, ke sini kedua 0,2, 0,3, 0,4. Sehingga jumlahnya adalah 17,0 ya. Jumlahnya adalah 17,0 ditambah 0,4 ya, maaf. Jadi 17,0 mm ditambah 0,4 mm. Sehingga panjang baloknya berapa? Panjang baloknya yang benar Mbak Cela Monica apa Mbak Yuni? 17,04 atau 17,4? Nah, sekarang kita lihat cara penjumlahannya ya. Jadi cara penjumlahannya begini. 17,0 itu kalau ditambahkan 0,4 ya. Jadi komanya harus sejajar. Nah, kalau disimpan penjumlahan ke bawah kayak gini. Nah, komanya harus sejajar seperti ini. Ya. Jadi si koma ini harus sejajar. Nah, ini koma ini harus sejajar. Baru kita jumlahkan ya. Baru bisa kita jumlahkan gini, set. Nah, whoops. Salib ini. Hasilnya, nah di sini jadi angka 4 ya. 0 ditambah 4. Baik, sebentar Mbak Devita. Kemudian ininya jadi 17 titik. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 17,4
mm ya. Oke, betul Mbak Yuni. Nah, sekarang yang belum paham Mbak Devita belum pahamnya atau bingungnya di sebelah mana? Cara jumlahinnya atau cara baca jangka sorongnya? Cara menjumlahkannya atau cara membaca jangka sorong yang belum paham. Oke, Mbak Angelina katanya 0,4 nya dari mana? Oke, kalau gitu kita ulangi lagi. Ntar ya, ini saya hapus dulu. Kalau ini sini dihapus ya? Hapus semua. Oke. Udah saya reload aja. Yes, upload lagi. Mohon tunggu sebentar. Alat ukur panjang 2. Nah, jadi jangka sorong ya. Oke, jadi ini saya umpamakan saya mempunyai sebuah balok ya. Mempunyai sebuah balok. Nah, balok yang berwarna hijau ini diukur dengan sebuah jangka sorong. Jadi cara mengukurnya adalah pertama meletakkan balok tepat di rahang tetap ya. Kemudian rahang gerak ini bisa digeser ke arah kiri dan ke arah kanan ya. Jadi ini bisa, si rahang gerak ini bisa digeser ke arah kiri ataupun kanan ya. Jadi ini bisa digeser ke sini ataupun ke sini. Ya, rahang geraknya bisa digeser ke kiri ataupun kanan. Jadi setelah kita letakkan di sebelah rahang tetap, si balok diletakkan di rahang tetap, maka kita geser ke arah kiri sehingga mepet ya, sehingga tercekam, si balok tercekam baik oleh rahang tetap maupun rahang gerak. Kemudian yang pertama kita baca adalah skala utamanya. Nah, skala utama ini skala yang berada di rahang tetap ya, yang 0, 10, 20, 30, 40 ya. Dijumlahkan dengan skala yang berada di rahang gerak ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya pertama kita lihat ya. Kita lihat angka 0 ini sudah melewati berapa garis dari skala yang ada di rahang gerak ya, angka 0 ini ya. Jadi garis angka 0 ini kita lihat, kita hitung udah melewati berapa garis ya. Kita hitung sama-sama. Di sini 0 sudah melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Nisa, selamat datang. Nah, sehingga
panjangnya itu, jadi kita mendapatkan di sini angka 17 ya. Jadi 17 dari mana? Ya kita hitung dari 0 ini sampai garis ini. Kenapa garis ini? Ya ini kan udah lewat garis ini gitu. Angka 0 ini udah lewatin garis ini. Sampai sini paham? 17-nya dapat dari mana? Bisa dipahami? Oke. Nah, panjangnya ini sebenarnya bukan 17 ya. 17-nya udah lewat. Ya. 17-nya udah lewat. Nah, lewatnya berapa milimeter sih? Gitu. Kan pertanyaannya gitu. Nggak bisa kita bilang ini baloknya panjangnya 17 lewat. Nah, lewatnya berapa milimeter harus dinyatakan secara kuantitatif ya. Jadi kalau dulu pernah saya kasih contoh, ada apa namanya, satu besaran yang bisa diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif gitu. Kalau besaran fisika harus bisa diukur secara kuantitatif, gak bisa secara kualitatif. Nah jadi ini gak bisa kita bilang 17 panjang balok warna hijau ini adalah 17 lewat dikit. Nah, nggak bisa dibilang lewat dikit. Nanti kalau lewat banyak, banyaknya segimana? Banyak banget atau banyak bingit? Kan nggak bisa gitu. Ya, jadi harus ditentukan lewatnya seberapa gitu. Nah, setelah dapat angka 17, kita cari garis yang di bawahnya ini yang ada di rahang gerak, mana garis yang berhimpit dengan skala yang ada di rahang tetap ya. Jadi langkah kedua setelah mendapatkan 17 mm ini, kita cari garis yang ada di rahang gerak, garis mana yang berhimpit dengan garis yang ada di rahang tetap. Nah, kebetulan garis yang berhimpit di rahang tetapnya tuh ini. Ya, garis nomor 4 gitu. Nah, kita lihat di sini skala setiap garis yang ada di rahang gerak itu adalah 0,1 mm ya. Jadi setiap perpindahan dari garis 0 ke garis 1 itu nilainya adalah 0,1 mm. Nah, kalau pindah satu garis 0,1, pindah 2 garis 0,2, pindah 3 garis 0,3, pindah 4 garis 0,4. Nah, jadi kita dapat 2 angka. Pertama di sini angkanya 17,0 mm. Di sini angkanya 0,4 mm. Nah, tinggal dijumlahkan kedua angka ini. 17,0 ditambah 0,4. Hasilnya adalah 17,4 mm. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham, jangan malu-malu. Coba, oke. Ada soalnya nggak ya? Mestinya mah ada soalnya nih. Kita lihat slide berikutnya. Nah ini slide berikutnya. Nah, misalkan yang di atas ini rahang gerak. Ini yang ini rahang gerak.
Kemudian yang ini rahang tetap. Nah, coba siapa yang tahu ini ukurannya berapa? Sorry, maaf. Yang ininya saya hapus. Maaf. Ini salah ini. Anulir lagi. Nah, sekarang siapa yang tahu? Oke, yang belum paham nanti disimpan dulu. Oke. Nah, sekarang yang belum paham kita lihat bareng-bareng ya. Di sini skala atasnya menunjukkan ukuran berapa. Main tebak-tebakan dulu aja, nggak apa-apa. Skala atasnya menunjukkan berapa. Nah, jadi yang dihitung bukan angka 5-nya saja ya. Nah, yang dihitung bukan angka 5-nya saja gitu. Tapi kita harus menghitung ini. Kita harus menghitung semuanya gitu. Harus menghitung ini, menghitung ini, menghitung ini, menghitung ini, menghitung ini. Sorry. Dah, sampai sini. Kenapa? Nih. Waduh, itu Mbak Siti Nur Aini canggih. Ya. Jadi di sini kita mendapat angka 53 mm. Ya. Dari mana 53 mm? 5 50 51 52 53 mm. Nah, kemudian cari mana garis yang berhimpit. Aduh, saya salah. Ini ke sini. Mana garis yang berhimpit? Garis yang berhimpit yaitu garis nomor 5. Nah, ini garis berhimpit. Garis berhimpit ini memiliki nilai berapa? Tadi dari 0 ke 1 berapa mili? Jadi ini 0 ke 1, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya. Nah, jadi punya nilai 0,5 ya. Jadi dari sini ke sini nilainya adalah 0,5 mm. Sehingga jawabannya adalah 53,5 mm.
Dapat dari mana? Dapat dari 53 ditambah 0,5 sama dengan 53. Ya betul. Jadi Mbak Lin Azahra ya, hitungan rahang tetapnya berhenti pada angka 0 dari rahang gerak gitu. Betul ya. 53. Nah, sekarang masih ada yang belum paham nggak? Pasti masih dong. Oke, coba bikin lagi soal. Siapa yang belum paham lagi? Mbak Nisa bagus. Oke, ada lagi? Mbak Devita belum paham. Oke, gak apa-apa. Ntar, masih ada soal lagi nggak nih? Kita coba lihat ya. Kalau nggak salah sih ada. Nah, masih ada nih, kebetulan masih ada. Nah, ini saya hapus saja biar nggak bingung. Oke. Nah, ini soal lagi ya. Soal lagi. Sekarang soalnya, nah ini soalnya gitu ya. Sama kayak tadi, ini merupakan skala pada rahang gerak. Ya, skala pada rahang gerak. Kemudian di sini ada rahang tetap. Ya. Ini ada rahang tetap. Nah, sekarang pertanyaan saya pelan-pelan dulu aja. Berapakah hasil pengukuran pada rahang gerak? Nah, berapa milimeter? Sorry, ini saya hapus. Berapa milimeter pada rahang gerak dulu? Mbak Siti 5,7 nya 5,7 apa? Nah, kalau 5,7 nya 5,7 mm salah. Nah, kalau Mbak Siti Nur Aini betul. Jadi pada rahang gerak atau pada rahang atas itu skalanya menunjukkan 57 mm, atau dengan kata lain bisa dirubah ya. Sebagaimana ilmu kita yang sebelumnya, ini kan 57 mm. Itu setara dengan 5,7 cm ya kan. Jadi kalau jawabannya 5,7 nya 5,7 apa dulu? Kalau 5,7 nya 5,7 mm salah. Kalau 5,7 nya 5,7 cm betul gitu ya. Oke, ini baru rahang atas. Sekarang rahang atas atau rahang gerak. Nah, sekarang rahang tetapnya. Wah, Banjir Elina langsung jawab, woy. Betul lagi. Rahang tetapnya dapat berapa? Hasil pengukurannya.
garis yang berhimpitnya mana dulu? Oke, garis berhimpitnya kita sepakati saja yang ini ya, yang berhimpitnya. Nah, ini yang berhimpit. Yang berhimpitnya 0,5. Oke. 0,5 apa? Betul sekali. Mbak Siti Aureli. Mbak Siti Aureli, kenapa nggak di angka 6? Angka 6-nya angka 6 yang mana? Angka 6 yang rahang gerak atau rahang tetap? Nah, kenapa nggak yang di rahang tetap? Karena yang di rahang tetap kita baca tadi sampai dengan angka 0. Jadi begitu ketemu angka 0 stop gitu ya. Jadi di sini 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 gitu. Stop. Nggak bisa, ini ada angka 0 di sini udah diblok dia sama angka 0. Nah, ini angka 0-nya di sini. Udah nggak bisa lewat garis merah ini gitu. Oke, Mbak Lin Azhara apa-apa, nanti bentar ya. Ya, betul, paham yang di bawah ya. Jadi kesimpulannya untuk yang rahang tetap ya, yang berhimpitnya yang garis ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nilainya berapa? Aduh, kok salah lagi aku ya. Maaf. Ini salah. Ini rahang tetap. Ini rahang gerak. Maaf, salah aku. Jadi ininya rahang tetapnya 57. Rahang geraknya berapa kesimpulannya? Yang berhimpitnya sekarang kita sepakati aja angka 5 ya Mbak Siti ya. Jadi hasilnya 0,5. 0,5 apa? Kata Mbak Yuni, kata Mbak Yuni 0,5 nya 0,5 mm. Benar apa salah? Nah, betul ya. Jadi di sini 0 0,5 mm. Sehingga ukurannya berapa? Ya tinggal kita tambahkan 57 mm ditambah 0,5 mm sama dengan sebetulnya nggak bisa kita tetapkan, terserah ya Mbak Siti.
kita lihat garis yang berhimpit ya. Ini kenapa enggak? Oke, kita stop dulu sebentar. Kita bahas dulu pertanyaan Mbak Siti ya. Mbak Siti CK Aurelia. Kenapa kok enggak di 6 gitu kan jawabannya, kenapa kok enggak di 6? Pertanyaannya gitu ya. Ini kita tetapkan tidak terserah ya. Jadi kita lihat mana garis yang ada di rahang gerak yang berhimpit. Nah, coba kita lihat bersama dulu ya. Kita lihat bersama dulu ya. Kita lihat dari awal. Waduh, udah coret-coret semua nih. Ini udah mikrometer lagi. Oke, sebentar. Kita loading yang baru, biar jelas ya. Oke, kita lihat di sini. Menurut teman-teman semua, mana garis keberapa yang berhimpit? Jadi kita harus mencari garis yang berhimpit antara garis ya sebentar Mbak Devita satu-satu. Nanti ini kita jelasin dulu untuk pertanyaan Mbak Siti CK Aurelia. Setelah itu nanti saya jelasin lagi untuk Mbak Devita ya. Sabar. Ini kita bahas satu-satu dulu. Garis yang kelima ya. Jadi garis yang kelima ini garis yang berhimpit. Nah, ini jelas ya. Nah, ini garis yang berhimpit. Garis ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita coba contoh lainnya. Nah, kalau di sini garis yang berhimpit yang mana? Ya, betul, Mbak Lin Azahara. Yang berhimpit itu yang lurus dari atas ke bawah, ya. Nah, sekarang garis yang berhimpit yang mana? Bukan setelah angka 6. Oke, kita lihat. Ini satu-satu ya, kita lihat. Yang angka 0 ini. Yang angka 0 ini berhimpit nggak? Yang ini berhimpit nggak? Tidak, betul. Kita cakra, kita silang, enggak. Yang ini berhimpit nggak? Sekarang yang ini berhimpit nggak? Tidak, kita silang lagi ya. Nah, sekarang yang ini berhimpit nggak? Enggak, kita silang lagi. Yang ini juga tidak berhimpit ya. Yang ini sama, nggak berhimpit. Nah, bagaimana dengan yang berlima? Nomor 5 berhimpit nggak? Nah, betul. Sekarang nomor 5 berhimpit. Nah, kita checklist. Nah, tadi
yang sebelumnya dinyatakan bahwa yang bawah ini berapa? Ketinggian 0,1 mm ya. Setiap satu garis 0,1 mm. Nah sekarang tinggal dihitung aja, karena setiap garis itu 0,1 mm. Nah ini berhimpit di garis keberapa? Nah hitung satu-satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, sehingga di sini 0,1 dikali 5 mm. Maaf, 5 garis. Berarti hasilnya 0,5 mm. Nah, sekarang paham bawahnya? Untuk yang rahang bawah, biar saya nggak ketukar lagi. Rahang bawah itu rahang yang bisa bergerak, jadi disebutnya rahang gerak. Oke, yang bawah dulu, yang bawah. Yang bawahnya paham? Nah ini rahang gerak. Dan ini rahang atas, atau yang disebut dengan rahang tetap, karena dia tetap, gak bisa kemana-mana. Oke, yang rahang geraknya paham ya. Sekarang gimana yang rahang tetap? Nah, yang rahang tetap, pertama kita tandain dulu angka nolnya ada di mana. Oke, angka nolnya ada di sini. Ya udah, kita kasih garis merah. Jadi perhitungan rahang tetap atau rahang atas itu nggak boleh melewati garis merah ini. Jadi ini saya kasih tanda silang. Nah nggak boleh dilewatin yang ini ya. Nah sekarang kita hitung dari sini 5, di sini 51 ya, jadi di sini 5, kemudian ini 51, ini 52, ini 53, sehingga didapatkan angka 53 mm. Sehingga total panjangnya adalah 53 mm ditambah 0,5 mm atau sama dengan 53,5 mm. Betul sekali, tidak boleh melewati 0 ya. Jadi ini terlarang ya, haram hukumnya. Nah ini nggak boleh dilewati angka 0-nya. Tidak boleh melewati angka 0 ya. Oke, rahang tetap, lihat garis 0 di bawahnya ya, betul ya. Jadi yang rahang tetap gak boleh lewat angka 0 dari rahang gerak, haram.
Jadi perhitungannya selesai di angka 0, sebelum angka 0, maaf. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Oh ya, Mbak Devita gimana Mbak Devita, masih bingung nggak? Mbak Devita jadi sekarang udah paham. Ada, ini udah dipanjangin waktunya. Udah masuk injury time, tenang aja. Oke. Kalau paham, nah kita balik lagi ke sini. Nah, coba kalau paham, yang ini berapa panjangnya? Mbak Yuni 57 berapa? Nah, ini rahang atas atau rahang tetapnya udah bener nih, 5,7 cm atau 57 mm. Tinggal sama rahang bawahnya berapa. Nah, Mbak Cela Monika, Mbak Siti Nuraini bener, Mbak Angelina Supardi juga betul. Mbak Cela Monika betul. Mbak Devita berapa Mbak Devita? Mbak Amelia juga betul, Mbak Lin Azahra betul juga. Mbak Devita berapa coba Mbak Devita? Nah, Mbak Devita juga 57,5 apa Mbak Devita? Kalau 57,5 km salah. Mbak Nisa Bagus juga betul. Oke. Jadi udah pada paham semuanya ya. Oke, jadi kita bahas. Ini rahang atas atau rahang tetap ya, karena nggak bisa gerak kemana-mana, dia tetap aja, nggak bisa gerak kanan kiri ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan rahang gerak, karena rahang gerak ini dia bisa geser kanan kiri ya. Oke, rahang geraknya berapa? 57 mm atau setara dengan 5,7 cm ya, sama saja. Nah, kemudian rahang bawahnya berapa? 0,5 mm sama dengan atau sama dengan 0,05 cm ya. Sehingga jumlah totalnya 57 mm ditambahkan 0,5 mm, sehingga hasil akhirnya adalah
57,5 mm, atau kalau mau dihitung dengan dalam satuan cm, 5,7 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 5,75 cm. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Siapa yang masih bingung? Satu lagi contohnya. Contohnya udah habis nih Mbak Siti Nuraini. Nanti coba saya cari dulu contohnya ya. Coba saya cari dulu contohnya. Mudah-mudahan ketemu lagi contoh yang lain. Sebetulnya kalau praktek langsung ada jangka sorongnya lebih enak gitu. Wah hebat, minta PR lagi. Kalau gitu nanti saya kasih PR lagi ya. Kalau nggak malam ini, besok Jumat. Saya soalnya mesti cari dulu. Jangan. Kenapa Mbak Ainul masih sibuk Mbak Ainul? Istirahat dulu Mbak Islamiyah. Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, nanti gini aja. Saya kasih PR. Besok aja hari Jumat ya, nggak malam ini. Jadi besok kita masih ada satu alat ukur lagi yang harus kita pelajari, yaitu mikrometer ya. Jadi satu alat ukur panjang yaitu mikrometer. Nah nanti ya nggak apa-apa Mbak Nisha, bagus. Nanti PR-nya sekalian sama yang mikrometer ya. Jadi malam ini saya cari dulu contoh-contoh yang jangka sorong. Nah besok PR-nya sekalian sama yang mikrometer ya. Jadi mudah-mudahan besok kita selesaikan yang mikrometer. Hari Rabu depan sama Kamis kita bahas yang makhluk hidup. Sebetulnya yang makhluk hidup tidak terlalu sulit ya. Jadi hari Jumat insya Allah kita bisa UTS ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada sisa waktu sekitar 2 menit. Mbak Angelina minta nomor HP. Bisa minta nomor HP ya boleh. Oke Mbak Yuniani, mau tanya apa? Wah saya tinggalnya di dorm Mbak, mahasiswa saya. Mbak Yuniani mau tanya apa? Insya Allah saya sabar Mbak Siti, tenang aja. Halaman 15 nomor 17. Lain boleh coba dicari line saya, namanya Andri Pratama. Sebentar ya, nomor 5 halaman 17.
nomor PR halaman 15 nomor 17. Sebentar. Ini kebetulan ini Mbak Yuni Ani, halaman 15 nomor 17. Ini pengukuran dari jangka sorong. Oke. Untuk malam ini PR-nya coba dikerjakan semuanya. Nomor 15, nomor 17 halaman 15. Besok kita bahas jawabannya berapa ya. Jadi Mbak Yuni sekarang, ya Mbak Angelina disimpan dulu buat besok aja jawabannya berapa. Mbak Yuni Ani sekarang kan baru saya ajarin. Coba yang penjelasan saya tadi diterapkan dulu. Ininya apa namanya, ilmunya ya, caranya tadi bagaimana. Besok kalau nggak bisa saya besok saya jelaskan ya. Oke. Yang berhimpitnya ada 2 garis ya. Nah, coba jawabannya kebetulannya ada 1 Mbak Yuni ya. Besok kita bahas bareng-bareng ya. Besok masih ada pelajaran saya. Jadi besok 2 jam pelajarannya sama saya ya. Matematikanya libur dulu. Kan kemarin soalnya saya libur, diganti sama Pak Adi ya. Diganti sama Pak Adi, sehingga minggu ini atau 3 minggu ke depan saya mengganti jamnya Pak Adi. Jadi Pak Adinya sekarang giliran Pak Adi yang libur 3 minggu ya. Matematikanya libur 3 minggu. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sebentar. Lainnya coba aja dicari ya. Nama saya Andri Pratama. Mudah-mudahan ketemu. Saya lupa lagi line ID saya berapa. Oke, ini line ID saya. Nah, boleh di add. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian.
Sampai jumpa lagi besok jam 9 malam. Terima kasih perhatiannya. Selamat malam. Ya begitu. Oke ya, waktunya sudah habis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.